sini saya akan membahas tentang hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, apa itu hakikat demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945? Hakikat demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah peran utama rakyat dalam proses sosial politik. Hal itu sesuai dengan 3 pilar. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat. Dan ketiga, pemerintahan untuk rakyat. Yang kedua, apa itu instrumentasi demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah instrumentasi demokrasi rakyat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang disebut dengan MPR, Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut dengan DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah yang disebut dengan DPD. Yang ketiga, bagaimana praksis demokrasi Pancasila, yaitu praktis demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan gerakan perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Yang keempat, bagaimana pemikiran tentang demokrasi Indonesia? Pemikiran tentang demokrasi Indonesia, menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal kultur demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal. Yang pertama, cita-cita rapat. Yang kedua, cita-cita protes. Dan yang ketiga, cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Yang kelima, bagaimana alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah alasannya, mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila? Beberapa permasalahan yang muncul di berbagai media jaringan sosial, yakni buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Yang keenam, apa penyebab rendahnya partisipasi politik? Adalah pendidikan yang rendah, tingkat ekonomi yang rendah, partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Dan selanjutnya, bagaimana demokrasi di Indonesia? Demokrasi di Indonesia selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Di samping perkembangan dan perubahan, perlu juga diperhatikan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki banyak tantangan. Tantangan ini dapat dihindari ketika seluruh rakyat Indonesia memiliki kemajuan yang tinggi untuk berusaha menanamkan jiwa demokrasi. Salah satunya, demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.